Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, ini adalah materi K3 untuk pertemuan 1 dan 3. Baiklah, kita langsung saja. Oke, baik. Materi kesehatan dan keselamatan kerja untuk pertemuan 1 sampai 3 itu teman-teman akan diberikan pengertian, penjelasan tentang K3 itu sendiri, pemahaman tentang pentingnya K3, sama upaya-upaya untuk melaksanakan K3. Nah, pengertian K3 itu sendiri merupakan upaya menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, untuk mencapai tujuan yang produktivitas setinggi-tingginya. Jadi sebenarnya K3 itu singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, intinya kita harus menerapkan K3 ini untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan mencapai tujuan untuk mendapatkan produktivitas yang setinggi-tingginya. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja itu penting dilaksanakan pada semua bidang pekerjaan, tak terkecuali. Nah, penerapan K3 itu sendiri dapat mencegah dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat melakukan kerja. Hal ini adalah hal yang mendasar, jadi sebenarnya teman-teman masuk di Politeknik Ati Makassar itu disiapkan sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja itu basicnya harus terapkan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini kita akan bahas beberapa pengertian supaya lebih paham. Nah, pengertian lain dari K3 itu ternyata dia bagian integral dari sistem ketenaga kerjaan dan sumber daya manusia. Tidak hanya K3 yang sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja, tetapi sejauh ini K3 itu memiliki dampak positif pada keberlanjutan produktivitas kerja. Pengertian lainnya di sini dijelaskan bahwa perlindungan karyawan dan perlindungan fasilitas perusahaan serta memberikan bantuan darurat kepada karyawan pada proses kerja dan kemungkinan gangguan lainnya. Kesehatan kerja itu adalah tidak adanya gangguan fisik dan psikologis yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan dapat timbul dari lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu tertentu atau lingkungan yang menyebabkan stres atau cacat. Nah, praktik keselamatan kerja itu akan berdampak pada kinerja karyawan. Semakin menerapkan K3-nya, maka kinerja karyawan juga baik. Di sini jelas ya. Salah satu contoh praktik keselamatan kerja itu yang paling prinsip, paling utama itu adalah disiplin. Nah, disiplin itu salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Disiplin
fungsi operasional human resource management yang paling penting. Semakin baik disiplin karyawan pada suatu perusahaan, semakin baik pula kinerja pekerja yang dapat diraih. Tanpa disiplin karyawan, sulit bagi organisasi bisnis untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, pengertian disiplin itu sendiri adalah kesadaran atau kemampuan untuk mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Organisasi perusahaan perlu menjaga disiplin. Tanpa dukungan disiplin, karyawan yang baik sulit bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, dalam K3 itu ada upaya promotif dan preventif. Nah, upaya promotif itu dilakukan agar kesehatan pekerjanya itu meningkat dan ada perlindungan khusus. Di sini peningkatan kesehatan di tempat kerja dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dengan berbagai metode dan media yang interaktif. Misalnya diklat manajemen risiko, diklat tanggap darurat bencana, penyuluhan gizi kerja, penyuluhan tuberkulosis di tempat kerja, dan berbagai kegiatan lainnya sesuai skala prioritas perusahaan. Nah, rata-rata perusahaan itu begitu kita masuk, entah itu kita sebagai pekerja ataupun orang baru, misal sebagai mahasiswa kuliah kerja praktek. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh perusahaan adalah membina kita dalam safety-nya atau K3-nya, kesehatan dan keselamatan kerjanya. Jadi sebelum mengenalkan segala sesuatu yang ada di perusahaan, langkah pertama apabila perusahaan itu atau industri itu terima kita, langkah pertama adalah pengenalan K3-nya dulu. Akan ada briefing atau bahkan ada yang sampai pelatihan K3 dulu, baru boleh bergabung di perusahaan tersebut, walaupun itu hanya sebatas mahasiswa kuliah kerja praktek, tapi dia sudah menerapkan, dia tidak ingin ada apa-apa yang terjadi dalam perusahaannya, dia tidak mau ada yang terjadi sesuatu pada pekerjanya. Jadi langkah pertama yang dilakukan perusahaan ketika menerima kita adalah pelatihan K3. Nah, tujuannya kesehatan dan keselamatan kerja itu untuk mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan resiko penyakit dan kecelakaan akibat kerja, serta meningkatkan derajat kesehatan para pekerja, sehingga produktivitas kerja meningkat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan kerja ditunjukkan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan, serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerja. Oke, saya kasih contoh. Ini di sini jelas bahwa tujuan K3 itu merupakan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan resiko penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Oke, di sini dia kenapa K3 ini diterapkan? Dia tidak ingin ada pekerjanya yang kecelakaan atau sakit akibat bekerja, karena ketika ada pekerjanya yang sakit atau kecelakaan kerja, berarti perusahaan tersebut bisa dituntut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, jadi perusahaan tersebut bisa dituntut, artinya tidak safety, artinya perusahaan itu tidak aman untuk mempekerjakan seseorang, jadi dia bisa dituntut. Bahkan saat ini, baik tidaknya suatu perusahaan itu dinilai dari bagaimana ia menerapkan K3-nya. Jadi kita bisa tahu tingkat baik tidaknya suatu perusahaan itu apabila kecelakaan kerja yang terjadi dalam perusahaan tersebut dalam 1 tahun terakhir tidak ada, atau bahkan ada tapi kecil. Nah, disinilah
perannya K3. Sekarang rata-rata perusahaan pikirnya itu cuma K3-nya bagus, perusahaan bagus. Jadi ketika ada kecelakaan kerja, biasanya yang kecelakaan itu sebelum dia diminta mundur, dia biasa mengundurkan diri. Karena di sini nama perusahaan juga akan tercoreng, akan rusak karena tidak safety. Sedikit bercerita tentang ini, ada adik yang kerja di PT Mars Symbiosis di Kimah, itu perusahaan coklat yang internasional. Di situ pernah kejadian lupa mengunci aliran listrik, sehingga ada percikan api. Walaupun hal itu adalah hal sedikit, tapi hampir melukai sang pekerja. Nah, otomatis, maksudnya begini, kalau kita tidak menerapkan K3, kita akan rugi banyak hal. Pertama, kesehatan kita. Yang kedua, otomatis kita sudah tidak dipakai dalam suatu perusahaan. Jadi, K3 ini merupakan dasar, tapi perannya sangat penting. Karena bisa sampai merenggut nyawa. Banyak hal yang dirugikan apabila tidak menerapkan K3 ini. Sedikit bercerita juga tentang penerapan K3. Kalau misalnya teman-teman nanti selesai dari Politeknik Ati Makassar, kemudian mendaftar di suatu perusahaan atau industri, silahkan cek K3-nya dulu. Ada kampus yang dibawahi Kementerian Perindustrian. Terus dia magangkan ke industri perusahaannya perusahaan baru, penerapan K3-nya kurang baik, sehingga terjadi kecelakaan kerja. Nah, kondisi anak ini masih magang. Nah, di sini tanggung jawabnya masih ada di kampus dan perusahaan tersebut. Jadi, dan tingkat bahayanya itu yang dirugikan adalah diri sendiri. Bisa saja organ tubuh kita yang sudah tidak berfungsi atau bahkan bisa meninggal apabila kita lalai dalam menilai suatu perusahaan tersebut itu menerapkan K3 atau tidak. Jadi kalau mau pilih perusahaan jangan cuma orientasi bisa bekerja, dapat pekerjaan, bukan. Tapi hal pertama yang teman-teman lihat adalah bagaimana perusahaan tersebut menerapkan K3-nya. Karena ini sangat penting. Hal yang sangat bersangkutan dengan diri kita, kesehatan kita, bahkan nyawa kita. Jadi kalau misalnya K3-nya belum beres, walaupun gajinya menggiurkan, saran saya lebih baik mundur. Karena tujuan kita bekerja itu untuk menghasilkan uang. Kalau misalnya kita hasilkan uang tapi ternyata di tengah jalan ada apa-apa dan mengakibatkan lebih parah, kita tidak akan dapat apa-apa, tidak dapat uangnya, dan masa depannya makin suram, bahkan bisa sampai merenggut nyawa. Saya hanya teringat sama salah satu kampus yang di bawah Kementerian Perindustrian juga, yang mahasiswanya magang, tapi K3-nya tidak menerapkan K3 di salah satu perusahaan tersebut, perusahaan baru yang seharusnya dimonitor oleh alat
tapi ini manusia yang disuruh monitor. Akhirnya mahasiswa tersebut meninggal. Jadi hal ini menjadi hal yang sangat penting. Memang kesannya materi atau mata kuliah K3 itu teoritis sekali, tapi ini merupakan dasar dari teman-teman untuk melakukan suatu tindakan, baik itu nanti di lab ataupun nanti di tempat kerja. Karena K3 ini untuk kesehatan diri, keselamatan diri dalam bekerja. Oke, kita lanjut ya. Nah, sistem kesehatan kerja itu dibangun atas 4 komponen. Ada perilaku hidup atau perilaku bekerja, ada juga lingkungan kerja, ada pekerjaannya, dan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja. Nah, ini adalah komponen dalam sistem kesehatan kerja. Oke, mungkin hanya itu pengenalan tentang materi K3 kita hari ini. Saya harap teman-teman bisa memahami tentang kesehatan dan keselamatan kerja, karena hal ini adalah hal dasar. Jadi nanti teman-teman kalau masuk lab juga itu ingat K3-nya apa. Misal nanti masuk di lab elektronika dan instrumentasi, di situ akan ada solder. Pahami kalau panas itu bagaimana SOP-nya. Teman-teman harus banyak belajar mandiri untuk memahami itu. Nanti mungkin sedikit akan dibahas, tapi pesan saya yang terpenting adalah K3 itu sudah diatur oleh undang-undang, setiap pekerja itu dilindungi oleh undang-undang, mendapat jaminan atas kesehatan dan keselamatan dirinya. Jadi apabila terjadi sesuatu yang salah dalam bekerja dan itu menyebabkan diri sendiri yang rugi, itu sebenarnya perusahaan tersebut dapat dituntut. Karena tadi ada undang-undangnya, negara melindungi setiap pekerja. Oke, saya rasa untuk materi pertama cukup. Silahkan setelah ini dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.